Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Elviani dengan NIM 21714041 kelas 6A dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah bimbingan konseling, yaitu hasil observasi atau pengamatan saya terhadap kesulitan belajar pada anak usia dini yang berada di sekitar tempat tinggal saya, serta teknik pengumpulan data dan layanan bimbingan konseling pada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar tersebut. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari bimbingan konseling, kemudian jenis-jenis kesulitan belajar, dan usaha pendidik, orang tua maupun konselor dalam hal menemukan kesulitan belajar yang sedang dihadapi oleh anak-anak usia dini tersebut. Baiklah, pengertian dari bimbingan konseling adalah suatu upaya atau bantuan yang dilakukan oleh pendidik, pembimbing maupun konselor terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak usia dini tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu pemaparan tentang jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama adalah gangguan membaca, di mana hal ini ditandai dengan anak kurang mampu mengenali dan mengejar suatu huruf. Kemudian anak kurang mampu mengingat mengenai rutinitas-rutinitas yang dilakukan pada kesehariannya. Gangguan yang kedua yaitu gangguan menulis, di mana hal ini ditandai dengan anak kurang mampu mengkoordinasikan motorik halusnya. Gangguan yang ketiga yaitu gangguan berhitung, di mana hal ini berhubungan dengan matematika. Tentunya pembelajaran matematika pada anak usia ini akan berbeda dengan pembelajaran matematika pada anak SD, SMP maupun SMA. Untuk pembelajaran matematika itu sendiri pada anak usia dini yaitu melalui pengenalan bentuk-bentuk geometri, misalnya melalui permainan puzzle. Kemudian gangguan selanjutnya yaitu gangguan pendengaran dan proses visual. Hal ini berhubungan dengan sensori pada anak usia dini. Kemudian selanjutnya yaitu ketidakmampuan belajar nonverbal pada anak usia dini. Hal ini berhubungan dengan keterampilan sosial pada anak usia dini, di mana apabila anak tidak memiliki keterampilan sosial yang baik, ditandai dengan anak cenderung menarik diri dari lingkungannya dan anak tidak mau bermain maupun bekerja sama dengan teman-teman sebayanya. Kemudian untuk kesulitan yang terakhir yaitu gangguan bahasa spesifik, di mana hal ini berhubungan dengan penguasaan dan penggunaan bahasa terhadap anak usia dini tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk dapat menemukan kesulitan belajar yang sedang dihadapi oleh anak usia dini, yaitu yang pertama adalah melalui proses identifikasi, di mana proses identifikasi di sini adalah suatu upaya pembimbing maupun guru pendidik agar dapat mengetahui jenis kesulitan belajar yang sedang dihadapi oleh anak usia dini tersebut. Misalnya memiliki gangguan dalam hal membaca, menulis, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mengidentifikasi dan menemukan jenis kesulitan belajar yang sedang dihadapi oleh anak usia dini, maka kita mencari tahu faktor penyebab dari kesulitan belajar tersebut. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dari kesulitan belajar pada anak usia dini yaitu bisa dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, setelah kita melakukan proses identifikasi dan kita menemukan faktor penyebabnya, maka kita dapat menentukan layanan bimbingan konseling untuk anak usia dini tersebut. Nah, setelah kita menentukan layanan bimbingan konseling, maka kita menerapkan
proses penilaian dalam pengawasan dan perbaikan. Baiklah, berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang saya lakukan terhadap anak usia dini yang ada di sekitar tempat tinggal saya, yaitu melalui teknik tes, di mana teknik tes di sini adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengungkap suatu perilaku individu, baik secara lisan maupun tulisan, atau melalui penyelesaian tugas-tugas. Baiklah, melalui teknik yang saya gunakan, maka saya menemukan bahwa anak usia dini tersebut memiliki masalah dalam hal menulis, di mana hal ini ditandai dengan ketika saya mengarahkan anak untuk menggambar, anak memiliki kesulitan dalam hal memegang pensil maupun pensil warna, di mana ketika anak memegang pensil maupun pensil warna, jarak antara tangan dan buku itu sangat dekat, sehingga anak mengalami kesulitan dalam hal menulis. Kemudian ketika saya mengarahkan anak untuk menggambar suatu pola, anak tidak konsisten dalam hal menggambar suatu pola tersebut. Baiklah, untuk layanan bimbingan konseling yang saya berikan pada anak usia dini tersebut yaitu melalui menggambar, di mana saya menyediakan pensil dan krayon untuk melatih keterampilan motorik halus pada anak tersebut. Kemudian saya mengarahkan anak untuk menggambar pola tangan dari anak tersebut, setelah itu diwarnai. Ketika saya mengarahkan anak untuk menggambar suatu pola, maka saya mengajarkan kepada anak bagaimana cara memegang pensil yang baik agar anak tersebut tidak memiliki kesulitan ketika menggambar ataupun mewarnai. Baiklah, itulah video presentase tentang bimbingan konseling dari saya. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.